Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kimia dasar. Oke, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai larutan dan reaksi kimia bagian kedua, yang mana kita pada hari ini akan mempelajari mengenai reaksi oksidasi dan juga bagaimana perhitungan konsentrasi dalam suatu reaksi kimia. Oke, ini adalah outline pada hari ini, dan untuk bukunya saya tetap menggunakan buku Raymond Chang. Silakan nanti di sana di bab 4 kalau nggak salah. Kemudian yang pertama itu kita akan mengulang sedikit, mereview sedikit mengenai reaksi pengendapan. Yang mana reaksi pengendapan itu dapat terjadi jika ada endapan yang terbentuk di dasar endapan yang terbentuk ketika ada suatu reaksi atau terbentuk ada padatan. Dan biasanya endapan tersebut akan terbentuk jika ada sifat kelarutan. Jadi dia ada kelarutan menyebabkan itu bisa dia ada kelarutan, apakah dia larut atau tidak. Jadi soluble atau insoluble. Nah, biasanya untuk pengendapan ini akan tergantung dari dalam kelarutan dan juga berkaitan erat dengan ikatan ionik. Ikatan ionik yang terjadi antara logam dan non-logam. Yang mana biasanya ikatannya itu akan terjadi pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, biasanya dalam tabel berikut ini, dalam tabel ini bisa dilihat bahwasanya ini adalah satu tabel yang dapat digunakan untuk menentukan apakah dia dapat mengendap atau tidak. Contoh, satu senyawa ini dia akan senyawa-senyawa berikut seperti senyawa dari alkali metal, kemudian senyawa alkali metal ion ini adalah senyawa alkali tanah golongan 2A, dan juga amonium, amonium 4+, nitrat, bikarbonat, dan klorid. Ini adalah senyawa-senyawa yang dia sifatnya soluble dalam air. Dan kemudian kalau dia bereaksi dengan senyawa berikut, senyawa logam 1A, logam 1A, dan logam ini, maka dia sifatnya akan akan menyebabkan dia reaksi pengendapan, atau dengan kategori biasanya adalah berupa S di dalam dalam reaksinya. Sehingga biasanya biasanya reaksi antara logam 2 ini dengan soluble akan menyebabkan reaksi pengendapan nantinya. Oke, ataupun juga selain itu juga ada beberapa komponen lain yang dia memang sifatnya berupa padatan, seperti karbonat, kalsium karbonat, CO3, CaCO3. Ini adalah sifat padatan, dengan fosfat PO4 3 kali, kromat, sulfat, dan hidroksida. Dan biasanya kalau dia ini bereaksi dengan beberapa senyawa lain, contoh seperti Ba, itu maka dia bisa menyebabkan berupa pengendapan. Yang terpenting adalah reaksi ini, golongan 1A ini itu adalah golongan yang mudah bereaksi dengan golongan yang di sini, sehingga menyebabkan dia berupa pengendapan nantinya. Okay, next, setelah itu ini kita akan mempelajari mengenai ini adalah beberapa contoh reaksi dalam contoh reaksi kimia tadi, yang manakah dari bahan berikut yang dia berupa yang berupa endapan ataupun yang mengendap ataupun yang mudah terlarut. Dan dari sini kita bisa lihat dari tabel tadi, itu kita bisa tentukan bahwasanya dari golongan 1A itu dia rata-rata akan menyebabkan pengendapan. Sedangkan
Yang lainnya adalah dia berupa dia berupa senyawa yang mudah terlarut dalam air. Nah, sehingga sini kalau kita lihat AgSO4 ini, untuk AgSO4 ini dia itu adalah sifatnya SO4 ini dia untuk Ag sendiri adalah merupakan golongan di 1A, sehingga silver ini dia sifatnya adalah insoluble atau dia berupa untuk endapan, padatan ya, padatan. Oke. Sedangkan CaO3 itu adalah dia sifatnya kalsium karbonat tadi, dia berupa kemudian yang untuk CaCO3 ini tadi di tabel dia merupakan masuk kategori ion yang dia berupa padatan, sehingga karbonat ini dia sifatnya tidak terlarut. Sedangkan Na3PO4 ini PO4 ini merupakan larutan dia yang mudah terlarut. PO4 3 kali tadi. PO4 3 minus. Oke, sehingga dia dapat larut. Dan ini ada beberapa contoh soal yang bisa dikerjakan untuk masing-masing orang. Nah, dari senyawa ini, dari senyawa berikut di bawah ini, tentukan apakah dia masuk kategori larutan ataupun senyawa yang mudah larut ataupun yang mudah mengendap, atau mengendap. Tolong nanti sebagai latihan, tolong ditentukan mana yang terlarut, mana yang untuk endapan. Nah, next kita masuk ke selanjutnya adalah mengenai reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi oksidasi atau redoks, merupakan reaksi yang terjadi karena ada transfer elektron. Sehingga sini bisa jadikan ada transfer elektron, yang mana reaksi antara redoks ini ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, yang mana di sini akan berfungsi untuk oksidasi ini dia artinya akan melepas elektron, sehingga ketika ada reaksi dengan cara kita akan mengecek berdasarkan reaksi setengah sel yang melibatkan hilangnya elektron, sehingga ada pelepasan elektron. Sedangkan untuk reduksi adalah dia yang akan menerima si elektron. Dan ini mengacu kepada reaksi setengah sel yang akan melibatkan atau menerima elektron tersebut. Nah, di sini nanti silakan untuk melihat detail mengenai contoh bagaimana animasi proses redoks tersebut bisa dilihat di dalam video berikut. Nah, ini kita akan contoh dalam suatu larutan. Ini ada larutan Mg, yang mana Mg ini dia akan bereaksi dengan oksigen, oksidasi. Nah, di sini kita akan melihat bahwasanya Mg itu secara langsung akan membentuk MgO atau endapan MgO. Yang mana kalau kita lihat di sini dari setengah sel, ini adalah reaksi setengah sel tadi, yang mana di sini Mg tersebut, Mg itu memiliki elektron 2, Mg 2+. Sehingga ada elektronnya keluar adalah 4. Karena dia Mg 2+, kali 2 jadi 4 elektron keluar. Kemudian oksigen pun juga memiliki 2 elektron keluar, sehingga dia juga sini menjadi 4 elektron. Nah, kalau kita biasanya akan menyatukan ini akan digabung menjadi satu ke bawah sini, dan ini juga akan menjadikan 2 Mg tambah dengan 2 oksigen tambah dengan 4 elektron, dan yang sebelah sini akan ke bawah sini. Sehingga di sini namanya sini jadi 2 Mg plus ditambah dengan 2 oksigen ion 2 oksigen 2 minus dan juga Mg juga 4 elektron. Di sini 4 elektron ini kita bisa delete, dan akan menjadi 2 Mg tambahan oksigen 2 kali dan juga 2 Mg 2 plus tambah dengan oksigen 2 minus. Nah, karena di sini ada 2 elektron 2 minus ini, maka ini adalah jadi jam berkaitan. Makanya rata-rata untuk senyawa redoks ini sering berkaitan erat dengan senyawa ionik antara logam dan non-logam. Oke, dan ini adalah contoh gambarnya di mana Mg ini akan membutuhkan oksigen dan akan bereaksi dengan Mg plus dan juga Mg 2+. Sehingga sini akan menyebabkan dia berupa padatan.
Maaf, sini dia ya uh, konsolidasi. Sekarang di sini MG-nya akan terbentuk MgO atau berupa padatan MgO, mangan oxide, magnesium oxide. Nah, kemudian kita akan lanjut. Nah, di sini kita akan menghitung yang namanya menghitung konsentrasi suatu senyawa yang terbentuk dari suatu reaksi. Ini kita akan bisa lihat bagaimana rumus-rumus yang bisa kita gunakan dalam menentukan suatu reaksi. Yang pertama itu adalah reaksi molaritas. Reaksi molaritas itu yang mana dia itu ada mol dibagi dengan volume dalam satuan liter atau N per V. Yang mana kita bahwasanya untuk yang mol tersebut itu cari dengan cara massa dibagi dengan mR. Ini. Atau kalau untuk massa dalam bentuk padatan itulah massa bagi mR kali dengan 1 per volume atau 1 per 1000 biasanya. 1 per 1000 di sini. Oke. Kemudian untuk mencari molaritas dalam bentuk larutan itu kita bisa mencari dengan cara persen presentasi larutan dikali dengan densitasnya dikali dengan 10 dibagi dengan mR berat jenisnya si massa tersebut. Atau kita juga menentukan bagaimana mencari normalitas itu adalah massa dengan BE. Mana B itu adalah BE kan 1 per volume sama dengan tadi. Kemudian konsentrasi itu kita bisa menentukannya kita bisa menunjukkan satunya dalam bentuk ppm atau miligram per liter dan juga atau ppb dan satuan mikrogram per liter. Oke, jadi mikrogram per liter. Jadi 10 pangkat ini 10 pangkat 9 jadinya. Oke. Nah, sedangkan untuk besaran dari satuan tersebut kita bisa menunjukkan dalam bentuk persen, baik itu persen dalam bentuk berat per berat, baik per weight ataupun berat per volume dan ataupun juga volume per volume. Sini kita akan melihat apakah senyawa tadi yang kita tentukan tadi dia akan sifatnya dalam bentuk konsentrasi per volume ataupun bukan. Oke, kita akan masuk aja langsung ke contoh soal biar bisa lebih mengerti. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kita coba perhatikan. Oke, ini ada contoh soalnya. Oke, untuk soal nomor 2 kita akan membuat satu larutan di mana ada namanya potasium dikromat. Potasium dikromat ini berapa gram kah yang dibutuhkan untuk membuat larutan potasium dikromat sebanyak 2,51 molaritas. Oke, potasium dikromat itu adalah K2CrO7, K2Cr2O7, di mana di sini kita mengetahui bahwasanya membuat larutan potasium dikromat sebanyak 250 mili. Sebanyak dalam 250 mili. Oke.
Nah, terus memilih ini kita akan membuat alatan dikromat dengan kualitasnya ada 2,15. Tentukan berapakah gram potasium yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita akan cari mol dulu. Tadi bosan rumus mencari molaritas itu adalah volume apa namanya N per volume. Oke. Ini adalah mol, ini adalah molaritas, maka kita bisa cari mol terlebih dahulu. Kita cari molnya adalah dengan cara 21 ini apa namanya? Oke. Ini kita ada mol, ada volume, dan kita ada molaritas juga. Kita bisa mencari berapakah berat gram nantinya. Kita cari dulu molnya terlebih dahulu. Cari mol itu adalah dengan cara N sama dengan volume dikali dengan molaritasnya. Di sini 250 mili kita jadikan 1000 per 1000 mili per liter dikali dengan ini adalah 2 dikali 2,16. Oke. Nah, sehingga di sini kita coret ini 250 bagi 4 hasilnya adalah 0,5. Sini adalah 0,54 mol K2 Cr2O7. Nah, di sini kita akan menghitung gramnya berat. Nah, cari kemana? Bahwasanya kita tahu bahwasanya mol itu adalah massa dibagi dengan gram. Berat jenis ya, ml. Ini adalah N tadi. Yang kita cari di sini kita cari dulu mr-nya adalah sebanyak 294,2. Di sini kita cari masanya adalah 2,94,2 ya gram K2 Cr2O7 dikali dengan 0,54 mol K2 Cr2O7 dibagi dengan 1 mol. Ini adalah per 1 mol K2 Cr2O7 itu adalah 0,5 per beratnya tadi. Tinggal kita coret, ini coret. Tinggal ini 0,294 kali 0,254. Hasilnya adalah 158,998 gram K2 Cr2O7. Oke, ini adalah hasilnya. Dan ini ada contoh soal lanjutan yang akan dikerjakan latihan 1 dan latihan 2. Akan dikerjakan nanti untuk absensi. Oke, lanjut, dan kita akan membahas mengenai gravimetri. Gravimetri itu merupakan salah satu cara kita untuk menguji berapakah endapan yang terbentuk dalam suatu reaksi kimia.
dengan cara gravitasi atau menentukan nanti berapa banyak endapan yang terjadi. Nah, di sini biasanya itu adalah terjadi karena ada senyawa ionik yang bereaksi dengan logam. Nah, sini contoh yang berikut. Diketahui bahwa sebanyak ion Cl sebanyak 0,5662 gram dan logam dilarutkan dalam air dan direaksikan dalam AgNO3 berlebih. Ini ada Cl dan logam lainnya dan itu direaksikan dalam AgNO3 berlebih dan diketahui bahwasanya terdapat endapan AgCl sebanyak 0,882 gram. Nah, pertanyaannya adalah hitung berapa persen massa Cl dalam senyawa aslinya. Jadi kita akan menghitung berapakah massa dari Cl yang sebenarnya. Yang pertama ini kita bahwasanya untuk Cl tersebut ini adalah MR-nya, AgCl MR-nya ini adalah Cl sekian MR. Kita akan mencari berapakah persen massa Cl dalam senyawa aslinya. Jadi kita akan cari dulu karena di sini ada AgNO3, kita cari dulu berapa AgCl sebanyak sekian gram. Kita akan cari dulu berapakah kandungan si persen Cl dalam AgCl. Jadi kita cari dulu persen Cl dalam AgCl itu adalah jadi 35,45 gram dibagi dengan 143,4 gram. Ini adalah didapatkan 35,45 dibagi dengan 143,4 itu adalah misalnya 0,247 atau 0,25 atau sama dengan ini adalah 24,7%. 24,7%. Dan setelah itu kita akan menghitung berapakah, karena ini adalah dalam AgCl tersebut adalah ini kita bahwasanya persennya itu adalah sebanyak 24,7%. Dan ini kita baru mengetahui berapa persennya, kita kali lagi dengan beratnya. Di sini dikali dengan berat si AgCl tadi adalah 1,0882 gram. Nah, akan dapatkan hasilnya adalah 0,247 dikali dengan 1,082 sama dengan 0,27 gram. Ini kandungan si Ag di dalam kandungan Cl di dalam endapan AgCl adalah 0,27 gram. Nah, sekarang kita akan melihat berapakah persen yang sebenarnya berapa persen sebenarnya Ag di dalam si larutan tadi. Jadi kita akan lihat berapakah jumlah persen. Jadi senyawa ionik tadi, senyawa ionik sebanyak 0,5662 gram memiliki kandungan Cl-. Dan kita mencari berapakah persentase kandungan ini. Nah, itu tahu misalnya dalam AgCl tadi dapat 0,27, maka caranya adalah berapa persen Cl dalam larutan senyawa ini tadi adalah 0,27 gram dibagi dengan 0,5662. Hasilnya adalah ini adalah 0,47 atau 47%. Jadi sekitar 47%-nya adalah kandungan Cl-nya. Dan lanjut kita akan berbicara mengenai titrasi asam basa. Jadi sini titrasi asam basa ini kita akan menggunakan untuk menetralkan suatu senyawa baik asam maupun basa.
Nah, contoh soalnya dalam segi berikut diketahui bahwasanya sebanyak 23,48 NaOH itu digunakan untuk menetralkan 0,5468 KHP. HP itu adalah potasium hidrogen patalat di mana soalnya adalah tentukan berapakah konsentrasi NaOH dalam molaritas. Jadi kita akan mereaksikan atau menetralkan si KHP dengan menggunakan NH3,48 mg NaOH. Dan intinya adalah berapakah konsentrasi si NaOH dalam molaritas tersebut. Oke, ini sebenarnya ada reaksi. Sebentar saya cek dulu. Oke, yang pertama itu kita akan tentukan dulu berapakah mol dari si KHP. Jadi kita tentukan berapakah mol dari KHP-nya. Jadi tadi kita tahu bahwasanya KHP itu memiliki sebanyak 0,568 gram. Jadi mol KHP-nya sama dengan 0,5468 gram KHP dan itu dibagi dengan 1 mol KHP itu sama dengan 204,2 mol KHP. 24 gram, maaf. 2,4 gram KHP. Gram KHP. Jadi kita coret ini gram KHP, ini gram KHP coret, jadi tinggal 0,5468 dibagi dengan 204,2. Hasilnya adalah 2, ini adalah 2,668 kali 10 pangkat minus 3. Oke, nah ini dapat mol KHP-nya. Dan dari reaksi bahwasanya reaksi antara KHP dengan NaOH itu adalah 1:1. Jadi 1:1. Sehingga sini molnya ada sama. Dia mol antara mol KHP dengan molnya si NaOH ada sama. Sehingga sini kita akan cari berapa molaritas dari si NaOH-nya. Karena mau dapat ada volume dengan cari molaritas. Molaritas itu adalah M sama dengan mol dibagi dengan volume. Mol tadi adalah 2,68 kali 10 pangkat minus 3 mol KHP dibagi dengan tadi volumenya ada 23,48 mili NaOH. Ini dikali dengan volumenya adalah 1000. Jadi 1000 mili larutan per 1 liter larutan solusinya. Oke. Nah, di sini dapatkan bahwasanya tinggal coret ini kita ketahui bahwasanya ini adalah mol KHP. Ini mol. Sehingga jawabannya adalah 0,00268 dikali 1000 dibagi dengan 23,48. Hasilnya adalah 0,41.
m atau mol per liter. Oke, jadi itu adalah jumlah volume, jumlah molaritas yang dibutuhkan untuk menetralkan antara NaOH dengan KHP. Lanjut soal terakhir mengenai tadi redox tadi, dan di sini kita akan menghitung berapakah kebutuhan suatu molaritas, yang mana tadi satu reaksi redox antara Fe dengan KMnO4. Jadi KMnO4 dengan volume 16,42 mili atau 16,42 mililiter atau 0,132 molaritas itu digunakan untuk mengoksidasi 25 mili FeSO4 dalam larutan asam rendah. Hitung berapa konsentrasi FeSO4 dalam molaritas. Oke, ini kita terusannya. Ini ada larutan KMnO4. Jadi caranya adalah kita cari dulu berapakah molnya si KMnO4. Jadi tadi molnya itu adalah untuk molaritas itu mol sama dengan molaritas dikali dengan volume sama dengan 0,132 molaritas KMnO4 dikali dengan volumenya adalah ini dibagi dengan volume dikali dengan volume 16,42 mili dibagi dengan 1000 mili per liter. Oke. Kita cari hasilnya berapa. 0,132 dikali dengan 16,42 dibagi dengan 1000 sama dengan hasilnya adalah 2,167 kali 10 pangkat minus 3. Ini adalah mol dari NaOH. Oke, nah perlu kita ketahui di sini bahwasanya 1 mol NaOH di sini itu equal dengan 5-nya Fe, 5-nya si FeSO4. Sehingga berapakah konsentrasi Fe ini kita cari dulu molnya si Fe. Untuk molnya si Fe, karena dia tadi adalah 1:5, maka kita kali dengan 5 dikali dengan molnya si NaOH. Sehingga di sini 5 dikali dengan 2,17 aja. 7 pangkat 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah 1,08 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari berapakah berat si konsentrasi si Fe tadi. Karena equal sudah seimbang. Nah, di sini kita dapat ada mol, kita dengan cari Fe ini dikali dengan si berat massa AMR si Fe tadi. Di sini kita lihat di sini ada Fe-nya adalah ini adalah mol Fe-nya. Kita yang perlu dicari itu adalah berapakah molaritas si FeSO4. Nah, didapat ini tadi rumus molaritas itu adalah M sama dengan mol dibagi dengan volume. Sehingga di sini sama dengan molnya adalah 1,08 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan volume ada 25 mili. Ini dikali dengan 1000 liter, 1000 mili per 1 liter. Oke, ini mili coret. Hasilnya adalah 0,0
Hasilnya adalah 0,4332 mol per liter. Oke. Jadi ini adalah contoh perhitungan untuk konsentrasi dari reaksi kimia. Nanti akan ada soal, silakan dikerjakan untuk latihan pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-12. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa digunakan dalam praktikum nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.